Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, pada kesempatan ini saya akan mencoba untuk menjelaskan sebuah simulasi Arduino dengan interface sebuah LCD atau sebuah display. Nah, di sini kita akan menggunakan sebuah display yaitu LCD 16x2. Jadi di sini ada 4 jenis. 16x2, ada 16x2 menggunakan I2C, kemudian ada yang lebih besar yaitu 20x4, kemudian ada 20x4 dengan pin I2C. Nah, di sini kita yang pakai standar dulu yaitu LCD 16x2. Ya, saya perkecil dulu. Sebelum kita lanjut, kita lihat dulu propertiesnya. Nah, ini adalah info dari LCD ini. Oke, dari di sini ada dua jenis konfigurasi ya untuk LCD. Ada yang normal atau standar, ada yang menggunakan I2C. Jika kita menggunakan I2C nantinya, kita dipersimpel dengan hanya menggunakan 2 pin SDA saja dengan SCL ya untuk komunikasinya. Sedangkan jika kita menggunakan standar konfigurasi, kita disediakan banyak sekali pin. Seperti yang ada di sini, ini standar ya. Ini standar. Jika menggunakan I2C, nah ini ya. Ini yang standar, banyak pinnya. Kemudian jika nanti kita menggunakan I2C, maka pinnya seperti ini. Ya, oke, kita kembali. Kita lihat propertiesnya dulu bahwa kita pakai yang standar dulu. Di standar kita disediakan beberapa pin mulai dari PSS, PDD, V0. Ini untuk apalagi namanya suplai tegangannya. Kemudian pin datanya dimulai dari RS ini sampai dengan D7. Namun di sini ada beberapa pin yang opsional ya, atau boleh tidak digunakan. Seperti D0 sampai dengan D3. Ini opsional saja atau boleh tidak digunakan nanti. Kemudian ada pin RW. Pin RW ini data, tapi jika kita mau apalagi namanya menghemat pin, kita bisa menggunakan pin cron. Ya, jadi nanti untuk pin RW-nya kita pakai saja pin cron. Ya, kemudian artinya nanti datanya cuman RS, enable, RS ini ada ya, command data select, kemudian ada datanya, ini pin datanya mulai dari D4 sampai D7, inilah yang akan kita gunakan. Kemudian yang terakhir ada pin A dengan K. Jadi ini anoda katoda saja untuk backlight dari LCD ini, atau apalagi namanya latar cahaya dari LCD ini. Oke ya. Nah, selanjutnya di sini kita diperlihatkan sebuah example kode ya. Jadi nanti ini kita copy saja. Nah, jadi kita persimpel saja, kita copy. Jadi LCD ini menggunakan sebuah library. Jadi nanti saya akan perlihatkan bagaimana kita menggunakan sebuah apalagi namanya program dengan menggunakan sebuah library. Kemudian di bawah kita diperlihatkan fisiknya. Ya, kemudian di sini juga disediakan nanti kode-kode ASCII ya. Ya. Jika kita menggunakan fungsi char, nanti kita bisa menggunakan atau kita bisa membuat karakter-karakter seperti ini. Oke, next di sini juga kita bisa membuat sebuah icon dengan memanfaatkan pixel yang ada di LCD ini. Ya, oke. Kita mulai dari atas dulu ya. Nah, di sini sebelum saya lanjut, saya jelaskan dulu bahwa LCD ini 16x2. Artinya dia posisinya 16 barisnya, kemudian ada 2 kolomnya. Ya. Meskipun nanti karena kita di dunia digital atau elektronika, kita biasanya menghitungnya dari 0. Jadi nanti jika saya mau menulis di paling sini yang atas ini, maka di sini posisinya adalah 00. Ya. Saya perbesar dulu. Ya, kita bisa lihat barbar ya, barbar yang ada di belakang sini. Nah, ini jumlah barbar yang di belakang sini itu adalah 16x2. Nah, posisi 00 itu adalah di sini. Jadi, mulai dari sini 0, 1 sampai dengan 15. Ini 0 dan 1 untuk barisnya cuma 0 dan 1 saja. Oke, dipahami saja sampai di situ. Nanti kita akan coba langsung simulasikan. Oke, next kita masuk ke programnya. Jadi kita copy paste saja nanti ini ya. Kita copy, kemudian kita paste di simulasi kita.
ya. Oke, nah perhatikan dulu, kita akan hubungkan dulu pin-pinnya. Oke, seperti yang sudah kita tadi lihat di sini, ya. Kita lihat bahwa ada beberapa pin yang harus kita hubungkan. Ya, ini ya. Nah, yang pertama adalah pin RS, kemudian ada pin enable, kemudian ada pin D3 sampai dengan D7. Nah, itulah pin yang harus kita hubungkan. Nah, di sini sebenarnya kita harus sesuaikan dengan pin-pin yang ada di sini. Ya. Jadi misalkan ini adalah pin RS ya. Jadi ini berurutan saja, ini pin RS, ini ya. Kemudian ini adalah pin enable. Ini, kemudian ini adalah pin D4. Ini D4 ya. Kemudian D5, D6, D7 ya. Ini D4, D5, D6, D7. Oke, jadi kita hubungkan. Jadi kaki 12 ini, kaki 12 dia hubungkan ke kaki RW. Ya, ke kaki RS. Kemudian 11 dia hubungkan ke enable ya. Kemudian kaki 10 dihubungkan ke D4. Kemudian 9 dihubungkan ke D5. 8 ke D6. Dan pin 7 dia hubungkan ke D7 sendiri. Oke, meskipun nanti ini pinnya bisa dirubah. Oke, kita rubah saja ya. Misalkan saya mau datanya tadi yang D4 ini saya delete kalau begitu ya. Biar tidak terkesan permanen. Nah, saya mau dari pin 7 ya. Jadi pin 7 saya mau hubungkan ke D4. Pin 6-nya saya mau hubungkan ke D5. Pin 5-nya di D6 dan terakhir pin 4 di D7. Oke, jadi seperti ini. Nah, artinya di sini harus dirubah ya. Jadi di sini dari 7, ini ya, pin 7, kemudian di sini pin 6. Sini pin 5, di sini pin 4. Jadi berurutan saja. Jadi ini pin RS, ini pin enable, ini D4, D5, D6, D7. Oke. Selanjutnya RW ya, kita tahu bahwa RW-nya ini harus di ground ya. Maka kita hubungkan ground ke kaki RW. Oke, seperti ini. Oke, kita coba play dulu. Meskipun nanti masih ada error ya, kita coba play. Ya, muncul error ya. Karena di sini kita butuhkan sebuah library. Oh, sorry. Bukan ya. Loopnya sepertinya tadi kita copy paste-nya yang tidak sempurna. Oke, loopnya tidak ada tutupnya katanya. Kita coba play. Oke, sudah berhasil. Oke ya, ini sudah muncul hello world ya. Ini ya, tulisan hello world. Nah, jika belum berhasil, nah biasanya kalau pertama sekali itu tidak berhasil atau error dikarenakan tidak ada library ini, Liquid Crystal. Jadi misalkan seperti ini ya. Saya hapus dulu, saya compile, play. Nah, biasanya muncul seperti ini. Liquid Crystal.h tidak dibaca atau perintah ini tidak dibaca atau tidak dikenali. Ya. Makanya kita harus include library dulu. Ya, di sini, di library manager, Anda harus tambahkan dulu sebuah library namanya Liquid Crystal. Liquid. Nah, ini ya. Liquid Crystal. Jadi nanti kalau pakai I2C kita pakai Liquid Crystal I2C. Kalau yang normal, pin normal kita gunakan yang ini. Oke, jadi pastikan ada library di sini. Oke, kita kembali ke program, kita coba compile. Oke, ini sudah berhasil. Nah, perhatikan. Di sini seperti agak gelap karena memang anoda katodanya belum kita fungsikan. Jadi kita tambahkan dulu. Ya, seperti penjelasannya tadi bahwa ini adalah pin untuk memberikan atau menyalakan display latar belakangnya. Ya, groundnya ke katoda. Ya, 5 volt kita sambungkan ke anodanya. Ini seperti LED saja ya, LED yang display di belakangnya. Kita coba play. Nah, ini sudah ada apa namanya cahaya di belakang. Sudah kelihatan ya. Nah,
Jadi seperti ini. Jika saya mau rubah tulisan hello world ini, saya misalkan mau tulis nama saya, misalkan Ahmad Rizal. Seperti ini. Saya coba play. Reload saja. Oke ya, muncul ya. Nah, muncul tulisan Ahmad Rizal. Nah, sekarang yang kita inginkan adalah bagaimana jika saya mau menulis Ahmad Rizal ini langsung agak ke tengah-tengah. Ya. Nah, di sini kita menggunakan sebuah fungsi yang namanya, jadi untuk LCD saya lupa jelaskan, di awal di fetch setup ini yang kita butuhkan ini ya, LCD begin 16x2. Jadi kalau misalkan nanti kita menggunakan LCD yang ini yang 20x4, maka kita juga harus rubah di sini menjadi 20x4. Jadi ini versi LCD-nya. Ya, sama dengan kalau serial monitor biasanya kita tulis serial begin 9600 ya. Jadi ini untuk inisialisasinya. Oke, selanjutnya posisinya saya mau tulis posisi. Jadi untuk posisi itu kita ada perintah namanya LCD set cursor. Ya, ada LCD set cursor. Jadi set cursor ini adalah memposisikan kursornya atau ataukah kita memposisikan di mana kita akan mengetikkan atau menuliskan posisi pertama kita menuliskan kata-kata ini. Oke ya. Misalkan seperti ini. Ini kan 16x2. Kita mulai dari 0 ya. Artinya posisinya jika kita menggunakan posisi 0,0, ini X ya, ini X, ini Y. Ya. Artinya ini baris, ini kolomnya, ya. Jika saya tulis 00, maka posisinya ada di sudut kiri atas. Kita coba play. Nah, posisinya ada di posisi pertama kalimat ini muncul, ada di posisi kiri atas ya. Nah, bagaimana jika saya mau geser satu kali? Ya, jika digeser satu kali, maka posisinya adalah X-nya kita jadi 1. Ya, atau barisnya menjadi 1. Menjadi 1,0. Kita coba dulu. Nah, posisinya sudah bergeser. Ya, jadi posisinya bergeser, tadi yang awalnya di sini bergeser satu tempat ya. Seperti itu pun nanti kalau kita mau menulis di kolom kedua. Misalkan kolom kedua saya mau simpan tulisan ini, maka di sini saya tulis 11 ya. Ataukah X-nya saya mau geser lagi deh. Saya mau geser lagi ke sini 3 kali geser, artinya saya mau posisinya di 4. Artinya nanti posisi barisnya ke 4 sebenarnya barisnya ke 5 ya, karena kita hitungnya dari 0. Baris 4, tapi tidak apa-apa, saya tulisnya baris ke 4 kemudian kolom ke 1 ya. Kolom ke 1 ada 2 kolom ya, kolom ke 0 dengan kolom ke 1, artinya kolom ke 1 ini yang di bawah. Kita coba play. Nah, seperti ini ya. Kita bisa lihat, kita posisi X-nya adalah 4. 0, 1, 2, 3, 4. Dan posisi Y-nya adalah 1, 0, 1. Ya. Maka posisi tulisannya ada di bagian bawah seperti ini. Nah, itulah pengenalan untuk LCD. Nah, adapun perintah yang lain juga adalah yang akan kita gunakan atau umum digunakan nanti adalah LCD clear. Ya, jadi bagaimana kita membersihkan data dari LCD ini. Oke, kita coba dulu tumpuk datanya saja. Misalkan delay. Saya memunculkan sebuah tulisan. Kita kembalikan ke atas ya, 00. Kita tulisannya selamat datang dulu. Selamat datang. Kemudian ada waktu tunggunya 1000 misalkan. Kemudian nanti akan muncul LCD set cursor. Masih di bagian yang sama. Coba saya munculkan tulisan LCD print. Oke, selamat datang di Pokwi saja. Pokwi misalkan. Ya, kita coba play.
Artinya ini bertumpuk ya. Yang harusnya selama data muncul dulu, kemudian delay 1 detik, kemudian muncul walkway. Kita coba dulu. Nah, seperti ini ya. Nah, agak tumpang tindih ya. Harusnya selama datanya sudah hilang ya, kemudian muncul walkway. Nah, di sinilah fungsinya LCD clear. LCD clear ditempatkan setelah delay. Ya, saya ulangi. Jadi LCD clear itu ditempatkan setelah delay. Jadi kita tambahkan LCD clear seperti ini. LCD clear. Seperti ini. Ya, kita coba. Selamat datang. Nah, ini baru ya. Jadi tadi selamat datangnya sudah muncul, kemudian delay, kemudian dia bersihkan dulu LCD-nya agar nanti tulisannya tidak tumpang tindih, kemudian muncullah tulisan walkway. Nah, bagaimana jika kita mau tulis 2 baris? Nah, 2 baris gampang, sisa tambahkan saja lagi perintah LCD set cursor. Misalkan saya mau menulisnya di bagian bawah. Nah, saya tulisnya 01, artinya di baris 0 di kolom, oh sorry ya, saya tadi mungkin kebalik menjelaskan. Baris itu ini ya, baris 0, baris 1, kolom ini yang begini ya, sorry. Artinya kita akan menulis di kolom 0 di baris 1 ya. LCD print walkway simulator saja, walkway Arduino saja, Arduino. Oke, seperti ini. Jangan lupa titik koma. Kita coba play. Selamat datang walkway Arduino. Oke, ini sudah ya, sudah berhasil. Kita sudah menuliskan walkway di baris 0, kemudian kita tuliskan Arduino di baris 1. Oke ya, jadi kita bahasanya 0 ya, baris 0 dengan baris 1. Oke ya, seperti itu. Itulah mungkin pengantar singkat tentang penggunaan LCD ya, atau liquid crystal display, yang apalagi namanya karakternya adalah 16x2. Oke, saya kira cukup sekian. Semoga video ini bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.